Kalau misalnya Mbak, cewek dan cowok itu apakah punya libido Malah jadi nggak ngerti. sih libido. yang sama? Masa lebih dominan mana? Lebih dominan lebih cowok kuat mana? atau cewek gitu? Ya. Dominan tuh artinya apa? Lebih Secara suka, kuat. lebih mudah terangsang. Kuatnya, Lebih mudah Mbak. ya, lebih mudah terangsang cewek apa cowok? Sebenarnya relatif cowok sih, karena cowok itu ya ketika spermanya berproduksi itu mereka produksinya hitungannya jam. Sementara kita perempuan kan ketika bereproduksi itu pada saat ovulasi aja. Jadi kan sebulan sekali ya masa ovulasi itu. Nah masa ovulasi itu ya dimana cewek tuh paling terangsang atau paling horny lah gitu. Sementara kalau laki-laki dia istirahat sebentar bangun masih relatif mudah lah untuk terangsang. Tapi jangan sedih, kita perempuan lebih mungkin multiple orgasme. Iya dong. Dia tuh. Kalau cowok Multiple choice. sekali orgasme langsung Udah. kelepek-kelepek. Iya, ya langsung kan? kayak nggak berguna gitu. Iya. Kayak di kasur kayak cuma dilepet. Iya. Kadang-kadang kalau udah sekali langsung ngantuk kan. Iya. Gitu. Sementara perempuannya masih kepengen lagi Iya, gitu. tahu, kadang-kadang. Loh kok kadang Emosi ya. kenapa? Kok Kapan yo? Kapan? Kapan? Udah. Yo, Kapan? udah. Oh, Ya, dia bukan salah. kita kan nanya. Kita kan nanya, orang tuamu di rumah juga nonton. Dibahas orang. Serang, nggak apa pantas belain. Iya, masuk BP ntar. Soalnya kan katanya kalau cowok mikirin seks sering banget gitu, Mbak. Itu ngaruh dengan akhirnya ke libido kah? Nggak juga sih sebenarnya karena testosteron itu kan atau hormon seks pada laki-laki kan gitu ya, itu yang membuat laki-laki lebih mudah terangsang. Kalau perempuan itu hanya punya 12% testosteron daripada laki-laki Oke. gitu. Nah karena kita juga kan ovulasinya atau ngerasa terangsangnya itu pada saat kita memang mempersiapkan kehamilan lah tanda kutip ya bagi mereka-mereka yang sudah menstruasi tentunya. Nah kalau laki-laki kan sejak dia mimpi basah dia itu mudah sekali bereproduksi gitu ya, makanya laki-laki tuh mudah lagi diem-diem ngebayangin yang itu telanjang gitu loh. Yang ini kayak begini gitu, emang gitu. ya, cowok ya, aduh. Horny gitu kan. Peperangannya begitu di dalam otak kan. Aku sih terus baca zikir ya. kayak. Behave sekali. Bagus, bagus. Bagus Positif sih. sih, Pencitraannya dapat ya. Bagus. Jangan salah. Ya sih, tapi kadang-kadang gitu sambil diam gitu tapi napasnya begitu, Mbak. Napas memburu Mbak, kadang-kadang napas memburu. Kamu masih suka mimpi basah sampai sekarang? Siapa? Kamu? Masa langsung banget. Hei, kamu. Ya habis kamu ya kan nggak ada. Ada. Masih. Suka mimpi basah? Masih. Enggak, kalau sebelum mimpi basah mah udah tas duluan. Jadi nggak sempet ya? Nuang saus ya, nuang saus aja. Emang kalau mimpi basah tuh berarti karena tidak disalurkan akhirnya Iya jadi sebenarnya sih normal aja ya mimpi basah. Jadi kan banyak orang yang terlalu takut kayak misalnya, aduh kalau udah lama nggak dikeluarin nih gitu ya, misalnya nggak ejakulasi, terus nanti takutnya ntar kena kanker lah, apalah itulah. Sebenarnya nggak separah itu juga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sudah ada kok cara dari yang di atas tuh mengatur ketika misalnya, oh kita lagi agak-agak kurang seks, kita karena apalah gitu ya, kesibukan, kehamilan, baru melahirkan, lagi masa nifas, ini itu gitu ya. Terus akhirnya sebenarnya kan bisa aja jadi mimpi basah lagi, tapi memang mimpi basah relatif lebih sering pada usia 25 tahun ke bawah. oh, makin ke atas dia makin Makin pakai misalnya- tangan. Mas. Benar, tapi benar, masih basi kan, Itu dia. Oh, mandiri Ilmiah, gitu bro. Ilmiah. Enggak, itu juga lu diselamatin sama Mbak Zoya ya. Tapi aku nggak capek ya. Boleh masturbasi, tapi jangan sambil nonton porno ya. Seringnya sih iya. Kacau nanti. Nantinya gitu. jadi secara kerusakan otak dong, Oh. gitu lama-lama. Kalau misalnya terlalu sering nonton porno tuh bisa menyebabkan kerusakan otak. Nggak, yang paling rusak di sini siapa nih kayaknya? Kita tebak-tebak. Kita tebak-tebak. Kita tebak-tebak aja deh. Yang paling rusak. Cowok-cowok aja, apa cowok-cowok sih aja. pertanyaan lu sih, Sri? Dari kita berdua nih, Kang. Yang paling rusak siapa sih? Ah, ya aku lah. Kenapa jadi saingan rusak sih? Padahal di bookmark lu lebih banyak. Sama-sama. Bookmark. Siapa yang suka ngeliat bookmark siapa nih? Dia. Oke, kita ke pertanyaan. Iya, kadang-kadang kan cowok suka nggak peka yang tadi dibilangin tuh, Mbak. Jadi ceweknya udah ngasih kode, tapi kitanya malah
ya entah kenapa ya, entah mungkin fokusnya teralihkan lagi sama yang lain, misalnya lagi nonton kah atau apa. Tapi ya kalau usul aku sih kalau sudah lama menikah ya misalnya sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun menikah, nggak ada salahnya loh sebenarnya dengan membuat janji. Tapi Oke. membuat janjinya jangan seboring itu juga kali ya. Yuk yang sekarang banget yuk, sekarang banget emangnya kan kayak lampu di on off gitu kan males juga Loh, ya. emang enggak? Kamu bisa toh kalau di on off gitu. Enggak juga Selalu sih. ready, semangat. Oh, always ready. Ah, Oke, baiklah. Dia Mbak, dia senggolan aja udah langsung nyala dia. Kamu gampangan ya. Jangan murahan ya. Bahkan cuma di toal ini, yo guys. Tapi dari pengalaman Teresa, cowok tuh sebenarnya seneng nggak sih kalau ceweknya yang duluan ngajak atau malah jadi minder karena ngerasa harusnya gue kan yang mimpin gitu. Sebenarnya kalau cowoknya itu juga secure sama dirinya gitu ya, dia nyaman sama dirinya, malah dia bisa menganggap ajakan itu bukan sebagai intimidasi, tapi justru dia merasa diinginkan. Wah, gue masih keren ya, masih diinginkan sama Dihargai pasangan gitu gue. ya, dicintai ya Wah, ternyata kan. dia masih mau ya sama gue ya gitu. Nah, itu biasanya buat mereka yang merasa lebih secure gitu sama dirinya. Good question sih, karena banyak orang yang ngerasa karena kita tuh banyak percaya sama budaya patriarki ya. Pernah ada surat dari sosial media tuh bilang gini, Mbak Zoya saya mau cerai deh kayaknya sama suami saya, soalnya suami saya nggak jago sih seksnya. Saya bilang, Mbak boleh jelaskan nggak maksudnya nggak jago tuh apa? Iya, masa saya sampai sekarang nggak pernah orgasme, nggak puas-puas lah ini itu. Oke, saya boleh tanya dulu nggak Mbak, kamu tuh sukanya diapain? Dijilat, diputar, dicelupin gitu? Diapain sukanya? Gitu. Lanjut aja Mbak, lanjut. Lanjut aja. Mas, Apa sih salah? Lanjut aja, nggak usah peduli orang-orang ini. Orang-orang awam ini. Lanjut, Mbak. Masnya terlalu fokus Mas. Ya, jadi saya bisa tanya gitu ya, kalau kita sebagai perempuan kita nggak paham tentang sexual body maps kita. Jadi sebenarnya kita kan di setiap tubuh kita punya peta seksual gitu ya. Oh, saya sukanya di sini, saya sukanya dijilat di sini, saya sukanya ditiup-tiup di sini, diciumin di sini gitu. Saya tanya, Ibu tahu nggak sukanya diapain gitu. Udah, lanjut aja Mbak. Udah Pak. Diam kalian semua. Lanjut Mbak, lanjut. Mas kayak pengen belajar banget ya Mas. Mas, saya baru menikah baru 2 tahun, Mas. Wajar dong saya belajar gitu. Iya, benar. Saya belum pernah begituan sebelumnya. Ah, masa sih? Diam dulu. Percaya. Diam kamu. Kamu juga diam. Banget ketawanya. Iya, emang ya namanya. Nggak ada suaranya. Mulut lu buka tapi. Ayo lanjut Mbak, lanjut Mbak. Jadi Sikat kalau aja, Mbak. si perempuannya itu nggak tahu sexual body maps-nya dia sukanya diapain, rasa terangsangnya gimana, terus gimana caranya gitu. Saya bilang gini, ini kamu loh, kamu yang punya vagina, kamu yang punya tubuh, kenapa kamu yang nggak ngasih tahu? Kan orang yang pasangan kamu kan, karena kamu heteroseksual kan pasangan kamu punyanya penis, nggak punya vagina. Jadi gimana caranya memuaskan kamu kalau kamu sendiri nggak tahu? Nah, itu Baru dia dia. bingung kayak, oh iya ya saya nggak pernah mengeksplor tubuh saya nggak pernah tahu peta-petanya di mana gitu ya. Santuy. Kan kadang-kadang penis nggak punya GPS ya. Nggak punya. Itu dia. Iya Mbak, bener Mbak. Iya. Ayo Mbak, lanjut Mbak. Kalau misalnya Kenapa jadi nongkrong toh? nggak tahu. Tapi cara tahu harusnya nggak keluar dari mulut. Apa sih? Harusnya nggak keluar Aku dari tahu mulut. sih pertanyaannya. Cara tahu Gimana GPS-nya itu? Cara tahu. Cara tahu Kalau di spot. kalau dia sendiri tidak Tahu. tidak Dia tahu belum explore gitu. kan. Dia belum mengeksplor ya, makanya kan perlu mengeksplor kan. Bisa berdua sama suaminya, bisa dengan solo seks. Kan sekarang kirain jadi orang dengan susah. Oh enggak. Bisa diam dulu kan ini. Kalau bikin berisik ini. Oh, ini udah pada fokus di sini. Mbaknya nih. Iya. Jangan merusak konsentrasi loh. Iya. Lihatlah orang-orang ini mukanya. Pengen menimba ilmu semuanya. Ayolah. Tadi pertanyaan Mbak tuh yang di rumah udah gini. Lagi ya. Gitu loh. kamu dihujat nih nanti se Indonesia. Oke Mbak. Ayo lanjut Mbak. Seks gimana? Yes.
Asik. Episode paling gue suka nih. Asik. Seru deh. Asik. Tapi kopiku habis Habis. ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau mengeksplor bisa sama pasangannya gitu ya. Misalnya ada beberapa teknik ya, saya sebut saja misalnya fingering gitu ya. Untuk mengeksplor, oh di sini. Iya benar, pakai Iya, jari-jari maut. Pemain bass jago, pakai jari pemain bass paling jago loh Mbak ini fingering. Ini namanya Gini. istilah Jago. fingering. Iya betul. Betul gitu. Jadi pakai istilah pakai itu gitu, atau misalnya dia pakai sex toys gitu kan bisa juga. Atau misalnya dia juga melakukan solo seks atau masturbasi gitu. Itu akan membantu sekali si perempuan tahu, oh saya sukanya diginiin ya. Karena pada saat kita berhubungan seksual, kita tuh kan menggunakan semua panca indera kita kan. Kita mencium bau keringetnya pasangan kita, kita mendengar desahannya, kita melihat dari matanya, kita merasakan di kulit rasanya sentuhannya seperti apa. Kita mengecap tubuhnya gitu kan ya. Awesome bro. Awesome. Nah pada saat kita sedang masturbasi, kita hanya fokus pada kelamin kita aja. Oh saya sukanya diginiin. Mungkin awal-awalnya jadi suka kayak tukang parkir. Di situ aja ya, yang awas ya jangan pindah-pindah ya gitu. Ya nggak apa-apa lah, tapi itu kan awal. Nah akhirnya kita tuh jadi tahu kita tuh sukanya diapain, sukanya seperti apa gitu. Itu akan membantu kita untuk bisa ngasih tau pasangan kita sukanya di mana. Jadi harus komunikasi dulu ya. Iya gitu, Ngobrol komunikasi dulu. kita mesti tahu tentang tubuh kita. Kalau misalnya aku nggak tahu lagi di mana Mbak Zoya ini yang saya suka. Misalnya saya sukanya posisi apa? Iya kalau cuma posisinya itu aja ya susah. Tapi kalau misalnya kita mengeksplor bisa jadi kan misalnya gini ya. Oh kita pakai posisi ini yuk. Terus kita mencoba posisi itu pakai Nempel di bintang tembok. gitu Iya. misalnya ya. Benar, Mbak. Cicak, Benar, lama-lama. Benar, maaf saya potong. Ya, Ini iya, kan iya. udah ilmu banget. Ya. Pianonya ganggu. Kan Nunu. Tiba-tiba Dongdeng. Kan Nunu, kasih lagu yang ini seksi aja Kan Nunu. Nah, kasih seksi. Ya. Kopi dangdut. Nah, terlalu semangat Mas. Kopi dangdut. Kasih yang supaya apa? Iya, apa namanya? Apa sih Mas nih? Desire. Desire, lebih seksi, lebih Iya, seksi. Itu dia, Desire. Iya. Kalau nggak bisa pakai Kenny G aja Mas boleh nggak? Ayo ganti. Putar aja Mas, putar. Kalau misalnya Mbak, Rio aja deh yang Ya, tadi kan posisi, Nah, posisi. tadi Apakah kan- posisi itu mempengaruhi Mbak? tadi kan ditanyain tuh. Katanya dia nggak jago sampai dia mau cerai tadi kan ada bilang kayak gitu. Berarti sepengaruh itu. Sepengaruh Di itu. kondisi ranjang ya? Iya. Posisi kah atau Ya, jadi kalau misalnya ketidakpuasan seksual itu bisa menjadi faktor terbesar selain faktor ekonomi ya dalam urusan perceraian. Jadi seksnya nggak enak, nggak bisa memuaskan. Karena kan tujuan seks itu ada 3. Satu reproduksi gitu Ya. ya. Satu adalah untuk bikin anak. Yang kedua tuh rekreasi adalah untuk bikin enak. Ketiga itu untuk menjalin relasi. Jadi yang bisa bikin anak harus bisa bikin enak dong, ya kan? enak kadang-kadang. Ntar gimana? Karena orang tuh suka sombong, bisa gini, Mbak Zoya lihat dong anak saya udah berapa, saya bisa nih bikin anak nih. Berarti saya jago dong, enggak. Yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak. Oke, karena akhirnya jadi beda. Ada 2 hal yang berbeda. Berarti skillnya cuma bisanya tembak dalam doang. Iya. Tadinya sih dia, enggak, iya betul. Karena awalnya dia tembak langit bang. Tembak dar. Saya punya lagu ya. Jadi mereka ini sebenarnya penyanyi. Iya, pasti. Siap. Tapi sering juga cowok cerita pas ceweknya ngajak duluan tuh malah justru hubungannya lebih harmonis. Lebih harmonis Iya kan? ya, karena dua-duanya menginginkan hal yang sama. Terus gitu ceweknya juga jadi bisa minta juga kan, bahwa bukan cewek yang agresif gitu ya. Saya sedih tuh kalau lagi konselingnya ceweknya bisa datang dan bilang, aduh Mbak Zoya saya nyesel dulunya nggak nakal. Maksudnya dulunya nggak nakal tuh gimana? Ya harusnya dulunya saya paham seks lah begini begitu. Oh enggak, bukan itu tanda kenakalan atau tidak. Tapi sebenarnya ketika kita mau menikah, kita belum pernah berhubungan seksual sama sekali, kita harus bisa membicarakan seks gitu ya. Kayak misalnya, ekspektasi tuh seks tuh kayak apa sih gitu ya. Karena kan ekspektasi tuh kadang-kadang menyakiti kita gitu loh. Kita tuh sering tersakiti oleh ekspektasi bukan oleh kenyataan kan. Oke. Iya benar sekali. Ekspektasinya di mana tapi ternyata Kenyataannya kayak apa? nggak
kayak gitu ya. Kayak ekspektasi yang paling garing tuh ya dalam urusan hubungan seksual, misalnya kita berhubungan seks yuk sambil shower seks sambil mandi gitu. Terus gitu pakai pancuran. Wah, kayaknya kan seksi banget ya gitu. Tapi Adegannya kamar kalau mandinya film-film. sempit gimana, Mbak? Kamar mandinya sempit. Nah, tapi ternyata licin. Iya, ternyata dia nggak Licin. punya shower, dia pakai gayung. Ada susah sih, Mbak. Nggak ada romantis dong. Nggak romantis. Rempong. Tapi kalau bisa pakai shower sekalipun kan sebenarnya banyak yang kelilipan juga, ribet gitu. Jadi tidak seseksi yang ada di film-film itu kan juga adalah masalah sex expectation atau seks ekspektasi gitu. Oke. Oh iya. Iya, betul. Kadang-kadang pengen gaya apa terus tanpa namanya begitu ya. Ini cerita temanku. Kenal banget, ikrip banget kayaknya. Temanku sering cerita. Temanku sering cerita. Gak usah dibuka. Jangan mentang-mentang kita ngomongin masalah soal seks, Anda buka-buka baju ya. Tolong dikancingin dulu. Kancingin. Tutup, Mas. Bajunya aja agresif tuh. Bajunya agresif. Kayak susah banget ini ya. Bisa loh. Ekspektasi memang kadang-kadang ya membunuh, kadang-kadang Ya. ya. Kadang-kadang ekspektasinya karena referensi. Iya. Referensi dari Porno. enggak, Oh bukan, maaf. film-film drama Jepang. Polemik antar tetangga. Polemik dengan ibu tiri. Ada drama-drama Jepang itu. Satu seri habis, Mbak. Iya, iya. 2 jam lah paling. Sana nih kalau mau. SD. Kadang-kadang ada posisi yang bikin kita tiba-tiba kram. Kok kita? Temenku. Enggak. Bablas juga. Iya, terus dia ngomongnya pakai kita gitu. Iya. Enggak sih gua. Temenku kadang-kadang kram. Dan itu gaya apa itu, Mas? Nah, itu dia kadang-kadang Gaya banget kan? Itu kurang pemanasan, ekspektasinya kemana, terlalu terburu-buru. Kenyataan. terlalu Kayak gimana? terburu-buru, ternyata cetak gitu, akhirnya nyut gitu lagi gitu karena kram. Dicok. Tapi kalau menurut ini ya penelitiannya Zilberger tuh tahun 95 tuh Zilberger pernah ini. bilang tuh ada beberapa masalah pada laki-laki. Laki-laki tuh cuma ada 3 masalah besar ya. Satu adalah kalau lagi hubungan seks kecepatan keluar atau ejakulasi prematur. Kedua disfungsi ereksi. Jadi di tengah-tengah lagi hubungan seks, mikirin utang, mikirin apa, lemes. Tuh pusing banget kan laki-laki. Masa ada orang mikirin utang? Ada. Mikirin utang, mikirin kerjaan, Mikirin sama tagihan. terakhirnya itu nggak bisa ending gitu atau delay ejaculation. Jadi udah lama, udah enak nih, pengen bertahan gitu ya. Oke, semangat gitu. Sampai terakhir, waduh nggak bisa keluar nih gitu. Berarti Itu pusing pengaruh banget. banget ya pikirannya. Kecepatan keluar, kelamaan keluar tuh atau nggak keluar pas udah ending tuh pusing buat laki-laki. Ya nggak? Kok tanya saya sih sampai kredit title udah. Nggak nyampe kredit title. Nggak nyampe kredit title filmnya. Mohon maaf ya, Anda nggak sampai kredit itu kan? Anda cuma lihat tengah, Iya. depan, tengah, belakang kan? Iya, aku cuma trailer doang. Oh, ternyata permasalahan laki-laki itu ya? Pelik. Oke. Nih ada juga banyak pertanyaan sih Mbak Zoya. Bener nggak kalau misalnya cewek yang berani duluan mulai, itu biasanya juga lebih tahu apa yang dia suka, termasuk juga soal posisi ketika sedang having sex. Nggak, Karena maksud kayak- bercinta maksudnya. Iya. Guguk cinta. style atau apa gitu. Iya, doggy style. Apanya udah guguk. Disebut aja nggak apa-apa. Yes, kita kan di sini sekarang lagi boleh. Kita mah udah nikah, yo. Kita mah udah nikah. Enggak bukan masalah udah nikah. Anda Mbak Zoya. Oh, dia udah nikah. Loh, gua kira selama loh. Lah kok kemarin? Loh. Enggak nih, emang tukang framing kayak gini nih bisa bener. Ada mulu gimana Mbak? Kayak gitu ya. Kalau misalnya dia tahu duluan tuh berarti dia udah mulai duluan dia Iya tahu. cenderung sih, tapi yang jelas perempuan yang minta duluan gitu ya seperti laki-laki, tahu nggak kenapa? Ya dia menikmati seksnya. Dalam psikologi kan simpel sebenarnya, sesuatu yang enak pasti akan diulang gitu ya. Jadi kalau si perempuannya merasa dicintai, dia merasa seksi, dia bisa menikmati seksnya, pasti akan minta lagi. Justru kalau dia nggak minta lagi kan seringkali gini, sebenarnya kita kehidupan seksnya baik-baik aja kok Mbak Zoya, oh ya gitu. Tapi kalau memang baik-baik aja, kamu oke, nikmat oke, merasa orgasme, ngerasa, tapi pengen lagi nggak?
enggak terlalu, ini pasti ada yang salah gitu ya. Jangan-jangan konsep orgasmenya salah, nggak paham bahwa orgasme itu adalah vagina spasm atau vaginanya itu kedutan gitu kan ya. Jadi bukan kayak, wah kan orang suka gitu, sayang nanya ke perempuannya, kamu udah keluar belum? Keluar kemana? Shopping. Perempuan tuh nggak keluar ya, perempuan tuh tidak ejakulasi tapi mendapatkan orgasme. Itu beda ya. Sayang, Apa sih sekarang gitu? aku keluar ya, jangan sekarang dong. Masa sekarang mau keluar? Bentar, jangan. Jalan-jalan. Kuncinya udah. Tapi kalau posisi cewek ini di atas gitu kan, berarti kan Woman on top. iya. Di lantai 2 maksudnya. Mas, Jauh ya. hei, jangan komedi dulu. Ini dulu aja. Komedi dulu. Jangan komedi dulu. This important. We have only 1 hour. Sorry, maaf ya. Oke, continue please. Iya, tadi kalau cewek lagi di atas berarti kan dia ngerasa percaya diri dan punya kontrol dong. Nah, iya. Jangan ngomong jorok. Mas, bentar, Mas. Dengar dulu. Please listen, please. Udah nggak konsen, udah nggak Iya konsen. emang, udah kemana-mana Ayo itu. cepet yuk. Cepet pulang. Itu dari sisi psikologi itu gimana ya? Ya jadi sebenarnya relatif gini, perempuan itu di atas ketika dia bisa kontrol ya. Enaknya adalah gini kan, G-spot itu kan letaknya sekitar 5 sampai 7 cm dari liang vagina. Jadi sebenarnya ketika si perempuan udah tahu, wah aku orgasme gitu ya dari penetrasi penis ke dalam vagina, sudah tahu tuh titik G-spotnya ada di mana, dia bisa mengarahkan panggul dan pinggulnya ketika dia posisinya di atas. Oke, jadi bisa Gitu. ngontrolin diri Bisa gitu ya. ngontrol Awas dirinya. kepleset. Penisnya nggak ada GPS. Rio. Iya kan? Rio awas kepleset. Ngomong Dia kontrol nggak diri tahu aja hampir rasanya kepleset. ya. Kalau bisa di kita yang atas, tahu rasanya, kita bisa ya tahu, oh di sini G-spot kita gitu. Dika, ya, Kita bisa serius. pinggirin Serius. panggul Segini kita sama tuh pinggul 7 kita. cm belum ya? Gue juga tadi lagi ngitung sih.